Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, dan tentunya tetap semangat. Ustazah ucapkan terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang selalu mendampingi Ananda dalam belajar. Semoga selalu dimudahkan ya anak-anak dalam belajarnya. Hari ini belajar lagi dengan Ustazah Elvi. Nah, sebelum kalian belajar, kalian siapkan dulu ya buku paket pulpena dan alat tulis kalian. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 4 bermain di tempat wisata. Pembelajaran 1 dan 2. Muatan bahasa Indonesia. Pendamping pembelajaran 1. Muatan bahasa Indonesia. Coba, siapa yang di sini pernah bertamasya? Siapa yang di sini pernah bertamasya? Wah, ternyata kalian semua sudah pernah bertamasya. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Nah, pastinya di sana banyak berbagai benda-benda. Misalnya, di pantai kita dapat melihat air, pohon kelapa, pasir, batu, kerang, dan masih banyak lagi. Kalian juga dapat menceritakan gambar tentang keragaman benda dengan mengamati gambar yang disajikan. Nah, ketika mengamati gambar, perhatikan hal-hal berikut. Nah, yang pertama, benda yang dilihat. Yang kedua, ciri-ciri benda. Yang ketiga, wujud benda. Dan yang keempat, kegunaan benda. Kalian buka ya halaman 147. Ayo berlatih. Kalian amati ya gambar-gambar berikut dengan cermat. Yang pertama, bertamasya di kebun raya. Nah, pastinya di kebun raya terdapat banyak pohon dan tanaman yang tumbuh di sana. Pohon merupakan benda apa anak-anak? Iya, betul sekali, termasuk benda padat. Yang kedua, contohnya berlibur ke pantai. Nah, ini dilihat ya gambarnya. Di pantai terdapat berbagai jenis benda. Ada benda padat. Contohnya apa anak-anak? Ya, ada pasir, kulit kerang, pohon. Lalu ada juga benda cair. Apa anak-anak? Iya, air. Air yang di pantai. Selanjutnya halaman 148. Soal nomor 2. Bacalah teks percakapan berikut. Nah, di sini ada percakapan antara Bu Guru, Jonas, Made, Fitri, dan Komang. Bu Guru,
Anak-anak, liburan sekolah nanti kita akan pergi berwisata. Apakah ada yang mempunyai usul mengenai tempat wisata? Jonas menjawab, "Bagaimana jika kita berwisata ke pantai, Bu?" Made menjawab, "Aku setuju. Kita bisa bermain pasir atau air di sana." Fitri pun menjawab juga, "Wah, aku sudah pernah. Lebih baik kita berwisata ke kebun raya saja." Komang menjawab, "Setuju. Kita bisa melihat berbagai jenis tanaman dan rusa." Dan Bu Guru menjawab, "Karena ada pendapat yang berbeda, coba kalian diskusikan bersama." Kita bahas bersama ya anak-anak. Yang pertama, apa yang sedang dibicarakan oleh Jonas dan teman-teman? Ya, berdiskusi tentang tempat wisata untuk liburan sekolah. Yang kedua, apa saja usul pilihan tempat wisata di kelas Jonas? Iya, pantai dan kebun raya. Yang ketiga, apa saja yang terdapat di kebun raya? Ya, ada berbagai jenis tanaman dan rusa. Dan yang terakhir, apa saja yang terdapat di pantai? Ya, di sana ada pasir dan air. Selanjutnya, muatan matematika. Menghitung hasil pembagian dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kalian sudah belajar cara pembagian bilangan. Bagaimana ya sifat pembagian dan bilangan 1? Perhatikan contoh berikut. 4 dibagi 1. Jadi 4 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi ada 4 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Contoh lain misalnya 6 dibagi 1. Jadi 6 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi 6 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi ada 6 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Diingat ya anak-anak. Jika suatu bilangan dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini penting ya anak-anak, diingat-ingat. Jika suatu bilangan dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya perhatikan contoh berikut. 4 dibagi 4. Jadi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi ada 1 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Contoh lain misalnya 8 dibagi 8 sama dengan 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi 8 dibagi 8 sama dengan 1. Jadi ada 1 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Jadi diingat, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1.
Diingat-ingat lagi, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Ayo berlatih. Nah, kerjakan soal-soal berikut. Kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Soal nomor 1. Di sekolah Tony terdapat 10 bola. Bola tersebut akan disimpan dalam satu keranjang. Berapa banyak bola di dalam keranjang? Jadi penyelesaiannya yaitu 10 dibagi 1. Jadi 10 dikurangi 1, 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 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ada 10 kali pengurangan sampai hasilnya 0 ya anak-anak. Jadi hasilnya 10 dibagi 1 sama dengan 10 bola. Jadi banyak bola di dalam keranjang, ada 10 bola. Soal nomor 2. Bu guru membagikan 25 kue kepada 25 siswa. Berapa banyak kue yang diterima siswa? Penyelesaiannya adalah 25 dibagi 25. Jadi 25 dikurangi 25, hasilnya sama dengan 0. Jadi 25 dibagi 25 sama dengan 1. Ada 1 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Nah, diingat-ingat tadi, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri maka hasilnya 1, yaitu 25 dibagi 25 sama dengan 1. Jadi ada 1 kue yang diterima setiap siswa. Selanjutnya soal nomor 3. Sebanyak 30 minuman gelas akan disimpan di dalam kotak. Setiap kotak berisi 5 minuman. Berapa banyak kotak yang diperlukan? Penyelesaiannya yaitu 30 dibagi 5. Jadi 30 minuman gelas dibagi 5. Setiap kotak berisi 5 minuman. Jadi 30 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6. Karena ada 6 kali pengurangan sampai hasilnya 0. 30 dikurangi 5, 25. Lalu 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Lalu 20 dikurangi 5 hasilnya 15. Setelah itu 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Dan 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Dan yang terakhir 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Sampai hasilnya 0 ya anak-anak. Jadi kotak yang diperlukan ada 6. Selanjutnya muatan SPDP. Menjelaskan ciri-ciri hiasan dari bahan alam. Nah, bahan alam dapat dimanfaatkan menjadi hiasan.
Misalnya dengan cara melipat, menggunting, dan menempel. Bahan alam yang biasanya digunakan contohnya ada daun, biji-bijian, ranting, dan cangkang kerang. Bahan alam mudah didapat di alam bebas. Kerang juga dapat kita jumpai di sekitar pantai. Di sekitar kita juga banyak ranting pohon, biji-bijian. Nah, berikut contoh hiasan bingkai foto menggunakan cangkang kerang. Nah, seperti ini. Cantik ya hasilnya. Selanjutnya, pendamping pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia. Membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Keragaman benda dapat diketahui melalui pengamatan gambar dan teks cerita. Yuk ingat kembali penggunaan kata tanya yang sesuai, yaitu ada kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Sekarang kita baca bersama ya anak-anak halaman 150. Wisata ke kebun raya. Komang dan teman-teman akan pergi berwisata ke kebun raya. Mereka akan pergi menggunakan bus. Sebelum berangkat, Bu Guru meminta siswa memeriksa kembali peralatan yang dibawa. Setiap siswa membawa bekal makanan, minuman, dan jas hujan. Di kebun raya, mereka mengamati tanaman anggrek dan pergi ke museum zoologi. Di dalam museum, mereka mengamati fosil hewan purbakala. Semua siswa tampak senang dapat bermain sambil belajar. Nah, kita buat 5 pertanyaan sesuai isi teks. Contohnya seperti ini. Yang pertama, apa judul teks tersebut? Selanjutnya, apa saja yang harus dibawa siswa saat pergi berwisata? Yang ketiga, siapa yang meminta siswa agar memeriksa kembali peralatan yang dibawa? Selanjutnya, di mana siswa dapat mengamati fosil hewan purbakala? Dan yang terakhir, bagaimana perasaan siswa saat pergi berwisata? Nah, itu tadi pertanyaannya sesuai teks di atas. Jawabannya ada di teks tersebut. Kalian boleh menggunakan kata tanya yang lain. Selanjutnya soal nomor 3. Lengkapilah kalimat di bawah sesuai cerita wisata ke kebun raya. Poin A. Sebelum berangkat berwisata, kita sebaiknya memeriksa kembali peralatan yang dibawa. Poin B. Barang yang dibawa saat berwisata, misalnya bekal makanan, minuman, dan jas hujan. Poin C. Di dalam museum zoologi terdapat fosil hewan purbakala. Selanjutnya, soal nomor 4. Nah, benda tetap adalah
benda yang bentuknya selalu sama walaupun dipindahkan ke berbagai wadah. Sedangkan benda berubah atau tidak tetap adalah benda yang memiliki bentuk selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya. Kita kelompokkan ya benda-benda berikut sesuai bentuk tetap dan berubah. Kita bahas bersama. Nah, di buku paket kalian ada minyak, kerikil, sirup, kelereng, lem kertas, pensil, madu, buku tulis, air teh, dan topi. Kita kelompokkan ya. Nah, yang pertama kelompok bentuk tetap. Contohnya ada apa saja anak-anak? Ya, pensil. Ada juga kerikil. Selanjutnya buku tulis. Lalu kelereng. Dan yang terakhir topi. Kalian amati dulu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kelompok benda bentuk berubah atau tidak tetap. Yang pertama ada minyak, yang kedua ada madu, yang ketiga ada sirup, yang keempat ada air teh, dan yang terakhir ada lem kertas. Kalian amati juga ya anak-anak. Selanjutnya muatan PPKN. Menjelaskan aturan di tempat wisata dan di rumah. Nah, di tempat umum terdapat aturan anak-anak. Kita harus mentaati aturan yang berlaku. Nah, contoh aturan di tempat umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Jadi dimanapun tempatnya, kalian harus menjaga kebersihan. Yang kedua, mengantri saat membeli karcis. Nah, kalian harus antri, harus tertib. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kalian di tempat wisata harus membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh sembarangan. Lalu yang terakhir, parkir pada tempatnya. Karena di sana di tempat wisata sudah ada tempat parkir yang sudah disediakan. Kalian tidak boleh parkir sembarangan, apalagi di tengah jalan. Nah, selain di tempat umum, di rumah juga terdapat aturan. Nah, aturannya tidak jauh berbeda. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menjaga barang-barang agar tidak rusak. Jadi kalian harus menjaga barang-barang kalian agar tidak rusak. Yang ketiga, meletakkan sepatu di rak sepatu. Jadi kalian kalau pulang sekolah, sepatunya dirapikan, diletakkan di rak sepatu. Dan yang keempat, setelah belajar, merapikan buku dan alat tulis. Jadi biar tempat belajarnya rapi, nyaman untuk belajar, kalian harus merapikannya setelah belajar. Selanjutnya, tugas di rumah ya, membuat hiasan dari bahan alam. Nah, langkah-langkahnya seperti pada halaman 149.
Kalian siapkan ranting pohon, lem, gunting, dan karton gulungan tisu bekas, atau kalian bisa menggunakan bahan seadanya yang ada di rumah. Langkah yang pertama, gunting atau potong ranting pohon dengan panjang yang sama, setinggi karton gulungan tisu. Langkah yang kedua, oleskan lem di sekeliling karton gulungan tisu bekas. Langkah yang ketiga, tempelkan ranting, susun satu persatu dengan rapi. Nah, kalian juga boleh menambahkan aksesoris yang lain ya, agar lebih cantik dan menarik. Kalau sudah selesai, kalian keringkan ya. Lalu, kalian boleh mencobanya. Nah, seperti ini. Sekian pembelajaran dari Ustazah Elvi. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.